Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Analisa, NIM 19016159. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cerita fabel. Yang pertama yaitu pengertian cerita fabel. Cerita fabel merupakan salah satu di antara materi pembelajaran bahasa Indonesia. Teks fabel adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku sebagai layaknya manusia. Jadi, binatang-binatang yang ada dalam cerita tersebut dapat berpikir dan berorientasi layaknya seperti sekumpulan manusia. Tak hanya itu, permasalahan hidup dalam cerita tersebut juga seperti dalam kehidupan manusia pada umumnya. Mereka dapat berpikir, berlogika, berperasaan, berbicara, bersikap, bertingkah laku, dan lain sebagainya. Hal itu berarti manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkan melalui binatang menjadi sebuah cerita. Dalam cerita fabel biasanya membawa pesan-pesan moral bagi manusia. Pesan-pesan moral tersebut antara lain seperti bertanggung jawab, kejujuran, disiplin, amanah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri dari cerita fabel. Yang pertama yaitu bersifat fiksi. Yang kedua, tokoh-tokoh karakter yang berperan dalam fabel adalah para binatang. Yang ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia pada umumnya. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal hingga akhir. Yang kelima, menunjukkan gambaran moral. Fabel menggunakan latar alam seperti di hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, seperti bahasa percakapan yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu mengandung amanat serta pesan berharga untuk pembaca. Selanjutnya saya akan bahas tentang struktur dari teks cerita fabel. Pada umumnya, cerita teks fabel terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat waktu, sekaligus sebagai awalan masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu komplikasi. Dalam komplikasi, tokoh utama berhadapan dengan masalah. Komplikasi merupakan bagian dari inti cerita fabel tersebut. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Masalah yang ada pada komplikasi harus dipecahkan pada bagian ini dengan cara yang kreatif. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda berisi tentang perubahan yang terjadi pada setiap tokoh yang bermain dan pelajaran bisa kita petik dari cerita tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik dari cerita fabel. Yang pertama itu tema. Tema adalah gagasan utama atau gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Dalam cerita fabel, binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut tentang pertemuan lengkap dengan karakternya maupun dengan persoalan hidup yang diungkapkannya melalui cerita fiksi ini. Alur. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah cerita yang berisi tentang uraian kejadian yang terjadi. Namun, tiap kejadian itu hanya diungkapkan secara sebab akibat peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lainnya. Yang keempat itu latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpu untuk berisi pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Yang keenam yaitu gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi meliputi penggunaan atribusi atau pilihan kata, citraan,
dan juga sintaksis. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya bahasa mengekspresikan sikap tertentu. Ada kalanya penggunaan gaya dan nada menjadi ciri khas seorang pengarang dan karya-karyanya. Beberapa pengarang juga dikenal dengan kekhasan dari gaya pengungkapan bahasa dari cerita yang mereka karang. Baiklah, mungkin sekian sedikit pembahasan tentang fabel dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.